Oke, di materi ini kita mulai mengenal antarmuka Google Doc dan kita akan coba mulai ke menu bar, toolbar. Nah, ada juga format teks dasar ya dan lain-lain. Kita mulai aja. Ini dokumen yang pertama kita buat di materi sebelumnya. Saya buka aja di sini ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kosong. Pertama kali buka dokumen baru tanpa isinya itu akan seperti ini. Cara menambahkan isinya itu kita langsung aja pencet pensil di sini. Jadi saat klik pensil di situ bukan berarti kita buat dokumen baru ya, tapi kita isi dokumen yang udah kita buat di project sebelumnya. Nah, ini sekarang kita akan coba bikin teks ya. Kita akan coba formatting yang ada di bawah sini. Kita akan praktekkan, misalnya saya buat dulu teksnya ya. Nah, karena ini pakai keyboard yang ada di smartphone, terutama ini pakai otomatisnya, ada otomatis typing, misalkan kita klik jika gitu ya. Nah, di sini ada pilihan jikalau, jika gitu ya. Nah, ini ada otomatisasi. Jadi meminimalisir typo ya. Nah, di Google Docs sendiri juga kalau misalkan ada typo, nanti ada tulisan atau garis bawah merah. Nah, ini saya teruskan. Saya ingin teruskan teksnya dulu aja sampai sekitar 3 paragraf aja ya. Nah, ini saya buat satu baris lagi. Misalnya seperti ini ya, saya udah buat seperti ini. Nah, di bagian atas saya akan coba ya, misalkan Skillpedia-nya ini saya mau tebalkan hurufnya ya, saya mau tebalkan hurufnya. Nah, ini tinggal klik di sini. Nah, itu langsung bisa berubah ya. Saya tambah underline. Nah, seperti ini. Jadi untuk formattingnya ada di sini. Misalkan ini saya mau coba untuk buat ini rata tengah. Kita mau buat rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Nah, itu bisa ya. Misalkan saya buat rata kanan kiri. Ini juga saya buat rata kanan kiri ya. Ini saya buat rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Misal saya mau tambah lagi ya, biar ini. Nah, misalnya seperti ini. Saya mau tambahkan bullet point. Nah, di sini ada icon bullet point. Nah, ini butir ya. Misal saya enter di sini. Saya klik di sini. Nah, ini ada pilihan checklist ya, ikonnya checklist seperti ini. Ada bullet point seperti ini. Ada numbering. Nah, misalkan saya pakai bullet point seperti ini. Keuntungan belajar di Skillpedia, misalkan bayar sekali gitu ya. Nah, saat di enter itu otomatis buat bullet point lagi, jadi nggak perlu klik terus menerus bullet pointnya, cukup sekali aja di atas. Misalkan saya tambah lagi, saya enter lagi, satu lagi ya, misal nah, saat kita enter lagi, itu akan menonaktifkan bullet pointnya. Jadi
Itu cara cepatnya untuk menonaktifkan blood point ya. Dan di sini kita bisa lanjut, misalkan nah di sini kalau Anda perhatikan, saat saya memformat ini rata kanan kiri, maka dokumen ketikan kita ke bawah selanjutnya adalah rata kanan kiri. Nah, di atas ini nggak ikut karena kita belum pilih sebelumnya. Kalau misalkan kita dari atas, paling atas sudah mulai ini untuk rata kanan kiri, maka ke bawahnya pun akan terus seperti itu ya, rata kanan kiri, mengikuti. Nah, ini ada di Google Doc juga ada istilahnya untuk meluruskan typo ya. Nah, di sini ada, kalau kita perhatikan ada garis merah ya, ada garis merah. Di sini ada saran dari Google Doc-nya harusnya seperti apa. Ini kita klik aja yang garis merahnya. Nah, ini ada hapus, berarti kita hapus teksnya atau menggunakan yang disarankan oleh Google Doc-nya itu. Nah, di sini ada amankan. Dan memang seharusnya amankan. Kalau kita klik akan dibenarkan langsung otomatis ya. Nah, ini enak banget. Jadi kalau ada typo-typo setelah kita klik, karena memang saat menggunakan keyboard digital virtual yang ada di smartphone ini, resiko paling banyak adalah typo ya. Kita typo entah salah klik atau jari-jarinya terlalu besar gitu ya. Jadi bisa dibetulkan oleh Google Doc-nya. Nah, ini seperti saya sering banget typo karena jempol saya mungkin terlalu besar. Jadi Google Doc ini ada fitur yang bermanfaat dan bisa kita maksimalkan. Nah, ini juga ada saran ya, ini merah. Di sini Skilopedia kita nggak perlu ya, ini udah betul, nggak perlu dibenerin. Jadi kalau yang nggak perlu dibenerin gitu, jangan diklik karena nggak selalu yang disarankan oleh Google Doc itu juga sesuai keinginan kita ya. Lanjut lagi, misal saya mau pakai fitur-fitur lain yang ada di sini ya. Misal ini mau saya ganti warna ya. Nah, ini saya mau coba ganti warna di teks Google Docs-nya. Tinggal kita pilih aja. Nah, ini saya pilih A yang hitam ini. Saya ganti warna misal ke biru ya. Kita biru ini deh. Nah, seperti ini. Dan di sini bagaimana caranya memblok ya teks yang ingin kita pilih agar lebih mudah ya. Itu Anda bisa klik di bagian sini teks manapun ya, di bagian teks manapun yang Anda mau edit, dan sampai muncul air ya, seperti tetesan air ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan dibagi 2. Nah, titik air ini itu bisa kita geser-geser, yang sebelah kiri ke kiri, sebelah kanan ke kanan, kita ke bawah terus juga bisa. Jadi titik air ini kalau di komputer itu adalah mouse-nya ya, karena di sini nggak ada icon panah mouse kursornya. Jadi menggunakan titik tetesan air ini. Nah, kalau misalkan ini dia satu ya, satu tetesan ini. Nah, seperti ini. Di beberapa handphone itu langsung zoom bagian teksnya. Jadi teksnya itu apa sih yang sedang kita pilih tuh. Nah, ini jadi semakin jelas ya. Ini ada di zoom. Kita tahu bahwa kita sedang memilih teks apa, karena saat kita memilih teks ini dengan tetesan air ini atau select ya, itu beberapa ada yang kesulitan nggak kelihatan karena terhalang oleh jari ya. Tapi dengan zoom seperti ini, kita tahu di atas jari kita itu ada, kita sedang memilih teks apa sih gitu. Nah, ini keuntungannya ya. Kalau misalkan mau dipilih lebih dari satu tetesan air ya, kita tinggal klik 2 kali, kita tinggal pilih seperti ini ya. Nah, itu cara selectnya, cara select untuk memilih teks. Nah, kita udah pakai bold, underline, dan warna. Sekarang saya mau pakai garis miring, misalkan cocok untuk pemula. Nah, pemulanya ini saya mau garis miring seperti ini. Nah, itu ya. Dan sejauh ini kita udah buat dokumen seperti ini.
fitur-fitur dasar dari Google Doc-nya. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya untuk membuat dokumen-dokumen lain, karena masih ada beberapa yang setidaknya Anda bisa menggunakannya di Google Doc ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi selanjutnya.